Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Widiat Moko, NIM 114240102, TL24 dari PLUK L Praktikum Geoteknologi Lingkungan. Pada kali ini, saya akan mempraktekkan cara pembuatan pemodelan lereng untuk melakukan analisis kestabilan lereng menggunakan metode kesetimbangan batas. Di sini saya akan menggunakan software bernama Slide. Pertama-tama yang kita siapkan adalah menyesuaikan atau mengatur grid agar menjadi seperti ini dengan cara kita pergi ke menu view, lalu pilih grid, pilih yang opsi di tengah. Jangan lupa ini centang show grid agar gridnya muncul. Lalu kita tekan OK. Lalu selanjutnya kita sesuaikan tampilan grid agar sumbu X dan Y menunjukkan ada perpotongan titik sumbu X dan Y nilai 0 menggunakan tools pen. Selanjutnya, kita akan membuat garis dengan menggunakan tools measure. Pertama-tama kita membuat titik di perpotongan ke sumbu X dan Y 0, lalu kita pergi ke ujung kanan. Kita akan mengganti metode input dari koordinat menggunakan metode polar seperti ini. Lalu kita masukkan data dengan cara memasukkan yang pertama adalah panjang garis yang akan kita gambar, lalu dipisahkan dengan koma untuk memasukkan sudut yang akan terbentuk di garis tersebut. Kita masukkan. Jangan lupa koma untuk desimal, kita menggunakan titik bukan koma. Lalu dipisahkan dengan koma, masukkan sudut yang akan kita bentuk. Sehingga kita enter. Lanjutkan, terus membuat garis hingga membentuk bidang yang kita inginkan. Lalu terakhir, hubungkan titik terakhir ke titik awal. Membentuk suatu bidang. Setelah terbentuk bidang yang kita inginkan, selanjutnya kita akan memberikan batas, yaitu dengan menggunakan tools add external boundary. Lalu kita tambahkan di ujung-ujung bidang kita sampai menutup. Setelah sudah, akan nampak warna kuning seperti ini. Selanjutnya, kita tambahkan add focus first point. Kita tarik ke titik paling ujung. Sudah, selanjutnya kita akan menambahkan lagi material boundary. Kita tarik ke ujung-ujung bidang yang kita telah buat, dan sudah. Setelah terbentuk bidang yang kita inginkan, sini akan muncul material, di mana material ini belum kita sesuaikan. Namun sebelum itu, selanjutnya kita akan menghilangkan data-data yang menghalangi. Ini dengan cara klik kanan, garis yang telah terbentuk, lalu di delete dulu. Atau bisa langsung diketuk seperti ini, kita delete. Lakukan di keempat ujung lain. Ini. Lalu setelah sudah, kita akan pergi ke analisis, settings. Lalu failure direction, arah kegagalan ini kita ganti ke left to right. Lalu pergi ke method, kita ganti metode ke ordinary atau Valenius. Lalu kita OK. Selanjutnya, kita pergi ke surface, menambahkan grid dengan cara auto grid. Lalu, kita ke display option, tentang show grid point on source grid. Lalu, done. Selanjutnya, kita pergi ke properties, define materials.
Ini kita sesuaikan dengan data tanah yang kita dapatkan di lapangan. Unit weight adalah berat jenis dari tanah yang kita dapatkan. Masukkan datanya, yaitu kita dapatkan 12,594. Lalu kohesi, nilai kohesi yang kita dapatkan 24. Lalu pi adalah sudut geser dalam yang kita dapatkan, 32 derajat. Setelah selesai, oke. Lalu kita cek ke bidang yang kita buat tadi, lalu akan muncul seperti ini. Data-data yang kita masukkan. Latosol, nama tanah yang kita dapatkan, unit weight strength, lalu kohesi, dan juga sudut geser dalam. Setelah sudah, kita akan pergi ke analisis, lalu compute. Kita save. Sudah. Setelah sudah, kita pergi ke analisis lagi, lalu kita interpretasi. Kita tunggu prosesnya. Dan jadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengubah atau menyesuaikan tampilannya dengan cara pencet Tools All Surface. Seperti ini kita akan mendapat garis-garis potong, di mana ini adalah bidang gelincirnya dari tanah tersebut. Lalu kita juga tambahkan potongan-potongan dengan cara ini, slow slice. Sudah, kita pindahkan dulu. Di sini adalah safety factor, yaitu di mana ini adalah nilai FK yang kita dapatkan. Nilai FK yang kita dapatkan, kita bisa lihat di sini adalah 3,221, di mana angka ini sudah menunjukkan bahwa lereng yang kita dapatkan atau yang kita hitung di sini termasuk stabil karena nilainya sudah lebih dari 1. Ya, kita pindah dulu keterangan safety factor ini, lokasi. Lalu akan kita tambahkan material properties table atau tabel material. Pencet di mana saja untuk mengeluarkan tabelnya. Sudah, kita klik kanan, kita format tool, lalu kita align-nya, kita rubah menjadi tengah semua, lalu apply, lalu kita edit table. Nah, ganti font menggunakan Times New Roman. Nah, itu kita oke, apply lagi, oke. Sudah jadi seperti ini, kita pindahkan ke sebelah kanan dari nilai FK yang kita dapatkan. Kita atur dulu. Nah, seperti ini. Setelah jadi semua seperti ini, kita akan melakukan ekspor pada filenya. Menuju ke file, kita export image. Lalu kita save. Sudah selesai. Begitu saja praktek dari pemodelan lereng yang kita lakukan di software Slide. Untuk melakukan analisis kestabilan lereng menggunakan metode kesetimbangan batas. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.